Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang di tayangan saya di edisi hari Senin 22 Januari 2024. My honest opinion tentang Mas Gibran Raka Buming Raka, ya. My very honest opinion, ya. Opini paling jujur saya. Tapi disclaimer on, ya, bukan berarti video ini adalah langsung bisa Anda tafsirkan bahwa saya berpindah dari dukung Ganjar Mahfud di Pilpres 2024 ke Prabowo Gibran. Enggak. Tapi saya memandang seorang Mas Gibran ini sebagai seorang individu dan sebagai seorang alumni pendukung Presiden Jokowi 2 periode. Ya, kita kan tahu sendiri kan, Mas Gibran Raka Buming ini kan adalah anak sulung, anak tertua dari Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Iriana. Anak paling tua, ya. Nah, Mas Gibran ini kalau boleh dibilang orangnya tuh sebenarnya pinter, cerdas, intelek gitu. Cuman karena gini ya, kenapa beliau tuh jadi kayak dablek, kayak korslet gitu bahasanya. Karena gini loh, kan kita semua kan udah tahu, udah bukan rahasia negara lagi toh, bahwa Mas Gibran ini nyalon wakil presiden pun lewat proses yang kalau dalam pandangan saya dan sebagian besar dari Anda itu adalah pandangan yang ada lewat proses yang instan gitu loh, lewat tangan bapaknya, Bapak Presiden Jokowi, ya kan. Dan kebetulan di Mahkamah Konstitusi itu ada paman sambungnya Mas Gibran, ya kan, Pak Anwar Usman. Itu bukan paman kandung. Paman kandungnya Mas Gibran itu yang bukan Pak Anwar, bukan Dr. Anwar, ya. Anwar Usman itu jadi paman sambungnya Mas Gibran itu kan karena menikahi Bu Le-nya, atau adiknya menikahi Bu Le-nya atau tantenya Mas Gibran, ya kan. Ibu Idayati, adik Bapak Presiden Jokowi yang paling kecil, adik perempuannya yang paling kecil, dan yang paling kecil yang masih hidup di antara 4 anak dari bapaknya Pak Jokowi, yaitu almarhum Pak Notomi Harjo dan ibunya dan Ibu Sujiatmi, ibunya Pak Jokowi. Gitu. Karena Pak Jokowi punya adik kecil tapi meninggal waktu persalinan. Nah, Ibu Idayati ini kan adik perempuannya Pak Jokowi yang paling kecil yang masih hidup, ya kan. Pernah nikah tapi suaminya meninggal karena sakit, ya kan. Pak Anwar Usman ini juga pernah nikah tapi istrinya meninggal gitu. Jadi sama-sama janda, sama-sama duda gitu kan, nikahlah mereka. Jadi Pak Anwar Usman ini ibaratnya paman sambungnya, om sambungnya, Pak Le sambungnya Mas Gibran, yang kebetulan saat itu menjabat ketua Mahkamah Konstitusi. Semula dalam gugatan yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi itu gugatan nomor perkara 90 tahun 2023 nih, mengenai batas usia minimal. Karena kan lagi banyak itu gugatan-gugatan tentang batas usia minimal calon presiden, calon wakil presiden yang minta diturunkan. Ada yang minta diturunkan bahkan sampai 25 tahun minimal. Ada yang tetap dengan usia 40 tahun, ya kan, tapi dengan catatan tambahan.
Nah, yang dikabulkan ini kan adalah yang tetap usia 40 tahun atau sedang atau pernah menjabat kepala daerah, bukan yang sebelumnya berpengalaman menjabat kepala daerah. Nah, karena kepala daerahnya ini adalah ambigu pernyataannya, maka nggak dijelaskan. Yang penting kepala daerah, mau itu wali kota, bupati, gubernur gitu kan. Dan akhirnya Tara, Mas Gibran calon wakil presiden. Nah, makanya itu juga prosesnya kalau menurut saya sih instan banget. Makanya jadi Mas Gibran itu jadi kelihatannya agak dablek gitu loh. Kelihatannya agak gimana gitu loh. Kalau saya lihat, saya secara pribadi, secara manusia tuh masih kasihan sebenarnya sama Mas Gibran itu. Karena beliau itu satu, terlalu dipaksakan untuk nyalon wakil presiden. Yang kedua, proses yang ditempuh pun itu juga prosesnya instan. Tapi jujur saya masih respect, saya masih hormat Mas Gibran sebagai individu, sebagai pribadi, sebagai orang, meskipun saya nggak kenal dekat beliau. Dan sebagai anak dari Bapak Presiden Jokowi dan Ibu Negara Ibu Iriana, ya udah gitu loh. Saya sebenarnya hormat dan rasa kasihan itu hanya sebatas itu doang. Gitu loh. Kenapa dablek? Ya karena nyalon wakil presidennya itu terlalu dipaksain. Prosesnya pun juga bukan dengan proses yang gimana gitu loh. Kalau Mas Gibran seandainya kemarin itu nggak dipaksain banget, dimajukan untuk nyalon wakil presiden gitu loh, atau nama beliau nggak diangkat-angkat gitu loh sebagai calon presiden atau calon wakil presiden, seenggaknya beliau masih punya waktu gitu loh untuk menyelesaikan problema di kota Solo. Kan beliau itu kan terpilih sebagai wali kota Solo itu kan tahun 2021 ya, mengalahkan Pak Ahmad Purnomo, mantan wakil wali kota Solo di bawah Pak Hadi. Ya kan? Bukan Pak Hadi, Pak Hadi yang Pak Purnomo yang sedianya dicalonkan oleh PDI Perjuangan untuk jadi calon wali kota Solo. Tapi ternyata dipanggil Bapak Presiden Jokowi ke istana, diminta mundur, majulah Gibran. Ada satu lagi lawan yang independen, aktivis independen, tapi kalah oleh Mas Gibran. Nah, Mas Gibran ini kan kalau boleh dibilang tidak full termnya sebagai wali kota Solo. Habis 2024. Nanti ada pilkada serentak tanggal 27 November 2024. Nah, itu full 5 tahun. Nah, jadi Mas Gibran itu bisa menyelesaikan 8 tahun. Dari 8 tahun masa jabatannya itu problema di Solo. Kalau sudah 8 tahun jabat wali kota Solo, problema di Solo diselesaikan satu persatu, ya kan? Kota Solo itu dibagusin lagi, dicantikin lagi, diapikkan lagi, ya kan? Mas Gibran itu mau dimajuin jadi apa aja, jadi calon gubernur Jakarta kek, jadi calon gubernur Jawa Tengah kek, atau bahkan jadi calon presiden sekalian pun itu bisa loh. Kalau Mas Gibran itu sabar menunggu sampai 2029. Itu pun usia beliau juga sudah di atas 40 tahun. Usia beliau saat di tahun itu adalah sekitar 42 tahun. Kan lumayan itu. Jadi seenggaknya nggak dablek-dablek amat seperti kayak sekarang gitu loh. Jadi saya jujur kasihan ngelihatnya. Sudah itu dihujat pula dia. Dihujat di media sosial iya. Dihujat secara verbal dari mulut ke mulut pun iya gitu loh. Jadi kasihan saya. Dan itu bukan dari setiap performa debatnya di debat calon wakil presiden, mau itu di debat yang kedua dan debat yang keempat semalam ya, itu tuh pasti mengarah ke serangan pribadi ke Mas Gibran. Ini yang jujur saya
agak kasihan gitu loh dengan sosok Mas Gibran ini. Kalau Mas Gibran dikatakan gak punya etika ketika muncul lagi emerge video waktu ada pas pampres menganiaya seseorang. Begitu preskon dibuka paksa itu maskernya. Itu bukan gak beretika namanya. Itu biar media dan publik itu tahu siapa sih oknum pas pampres yang menganiayanya salah seorang itu. Karena kan Mas Gibran ini kan kemana-mana dikawal pas pampres sebagai wali kota karena status beliau sebagai anak presiden. Jadi menurut saya itu tindakan yang wajar banget ketika Mas Gibran membuka paksa masker yang dipakai oleh oknum pas pampres pasukan pengamanan presiden yang menganiaya seseorang itu di Solo. Itu bukan gak beretika, itu tindakan yang wajar. Ya kan, karena Mas Gibran ini adalah orang yang sangat compassionate, orang yang sangat benar-benar memperhatikan warganya. Ini persis banget ajaran bapaknya, Pak Jokowi. To this day, saya tidak tarik ucapan saya soal parenting goals dari Pak Jokowi. Bisa menghasilkan anak-anak hebat kayak Mas Gibran, Mbak Kahiyang, Mas Kaisang gitu ya. Semua punya plus minusnya sendiri-sendiri lah. Dan semua punya stylenya sendiri-sendiri gitu loh. Mas Kaisang dengan style selengeannya, ya itu udah brandnya dia. Dengan style beliau yang memang seperti itu, ya itu memang udah apa adanya seperti itu. Mbak Kahiyang yang elegan, yang ayu, yang kalem gitu kan, yang nggak selengean, nggak gimana gitu, udah brandnya dia. Mas Gibran sebagai yang paling tua ya kan, orang mau bilang songong atau gimana itu terserah sih, itu kan tafsir. Tapi sebenarnya Mas Gibran itu yang dikatakan songong ketika sebenarnya itu juga di debat semalam ya, debat calon wakil presiden semalam tanggal 21 Januari 2024 yang temanya tentang pembangunan berkelanjutan, lingkungan hidup, sumber daya alam, sumber daya manusia dan sebagainya itu jujur saya menilainya Mas Gibran itu terlalu banyak melakukan gimmick-gimmick yang gak perlu gitu loh. Pendukungnya simpati, wajar, namanya juga pendukung. Biarinlah itu gaya anak muda gitu kan, gas aja gitu. Gaya anak muda, santuy gitu kan. Ya terserah mau dibilang gaya anak muda atau bagaimana ya terserah saja gitu loh. Tapi jujur menurut saya gimmick seperti itu gak perlu. Karena itu bukan panggung hiburan, bukan panggung entertainment, tapi panggung di mana visi misi yang berkaitan dengan lingkungan hidup, pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, sumber daya manusia, ekologi dan banyak lagi yang lain itu dipaparkan semua. Jadi bukan panggung hiburan, panggung untuk amusement gitu, bukan. Nah itu Mas Gibran itu cuman blundernya tuh di situ. Beberapa kali itu melakukan itu gimmick yang menurut saya nggak perlu dilakukan, itu fatal banget. Waktu debat calon wakil presiden kedua, Mas Gibran itu nggak terlalu banyak melakukan gimmick-gimmick yang nggak perlu gitu loh. Tapi di debat calon wakil presiden keempat, kok gimmicknya tuh nggak perlu banget dilakuin gitu loh. Gimmick-gimmick dan seakan-akan itu meremehkan calon wakil presiden Profesor Mahfud MD dan juga Gus Muhaimin. Ini jujur saya sebenarnya nggak setuju dengan tindakan seperti itu. Saya nggak setuju gitu loh. Dengan gimmick-gimmick seperti itu. Karena apa ya, merusak estetika. Dan beberapa kali Gibran pun juga ketularan Pak Prabowo menyerang pribadi ad hominem dari calon lain.
ini yang jujur sebenarnya saya gak terlalu sepakat gitu loh. Dengan gimmick-gimmick yang gak perlu dan juga ad hominemnya itu gak perlu. Nah yang saya gak suka itu kan perilakunya, bukan orangnya, bukan personalnya. Tapi kalau netizen di dunia maya maupun masyarakat offline, terutama masyarakat offline yang emang dari awal anti banget dengan yang namanya Jokowi gitu kan, nggak simpatik banget dengan yang namanya Jokowi, Pak Jokowi gitu kan, orang pasti akan ngehujat Mas Gibran itu secara personal. Padahal it has nothing to do with Pak Jokowi. Pak Jokowi sampai saat ini masih jabat presiden. Bahkan kemarin ketika kunjungan dinas ke luar negeri, ke Filipina, ke Vietnam, ke Brunei, bawa uang 700 atau 7.000 triliun rupiah investasi untuk pembangunan ibu kota Nusantara. Ini kan menggembirakan toh. Jadi makanya saya selalu bilang 9 tahun Bapak Presiden Jokowi ini jadi presiden, ya. Beliau itu banyak mewujudkan apa yang tadinya tidak mungkin untuk diwujudkan menjadi bisa diwujudkan. Contoh MRT. MRT di Jakarta yang rawan banjir ini, khawatir gak orang itu udah skeptis duluan, tapi buktinya terwujud, ya kan? Jalan tol nih, tol Trans Jawa, yang tadinya orang ragu bisa nggak sih bikin jadi terwujud, jadi lahan basah bis akap di Jawa itu, tol Trans Jawa itu, tol Trans Sumatera. Kita tahu sendiri Sumatera pulaunya besar, luas. Dan jalan-jalan yang dilalui oleh tol Trans Sumatera itu tadinya apa? Rawa, hutan, kebun sawit, bahkan habitatnya gajah itu. Tapi bisa terwujud walaupun baru parsial, nggak full. Karena membangun jalan tol, membangun apapun itu di Indonesia, masalah klasik itu satu. Pembebasan tanahnya susahnya bukan main. Susahnya minta ampun. Apalagi di Sumatera itu masih banyak tanah-tanah adat. Itu pun juga harus diselesaikan, juga secara adat. Nanti juga tol Trans Sumatera itu akan tersambung sendiri kok, dari Lampung sampai Aceh. Nanti akan tersambung juga ke ibu kota provinsi yang ada di Sumatera yang lain, seperti ke Bengkulu, ke Bangka Belitung, ke Pangkal Pinang, ke Padang, ke Batam, ke Tanjung Pinang, ke Batam, ya Batam bisa, ke Padang, sampai ini nanti banyak loh. Jadi tidak perlu khawatir. Apa yang itu kan nggak mungkin banget kejadian toh, tapi akhirnya terjadi. Apalagi yang saya sering singgung, Jalan Trans Papua. Kita tahu sendiri Papua itu topografinya luar biasa. Tapi rela gitu loh, babat hutan, babat gunung, buka jalan untuk memudahkan perekonomian dan pembangunan di Papua itu jadi merata gitu. Jadi terlihat gitu loh, oh di Papua itu ada pembangunan. Ada Jalan Trans Papua, itu keren loh, paten gitu loh. Walaupun tantangannya di Papua berhadapan dengan kelompok teroris OPM, kakak kelompok bersenjata, ataupun kelompok-kelompok yang tidak ingin ada pembangunan di Papua, dan itu pun juga bayaran asing. Jadi banyak 9 tahun, belum lagi banyak bandara-bandara baru yang dibangun. Gitu loh. Banyak pelabuhan-pelabuhan baru hadir. Kemudian yang landmark adalah pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Itu landmark decision banget. Itu untuk mereduce atau meringankan beban yang ada di Jakarta ini. Lah terus
pertanyaan saya begini, kalau you nggak kenal dengan yang namanya Bapak Jokowi, kenapa you benci dia habis-habisan? Sampai keluar hujatan-hujatan yang nggak karu-karuan kepada Presiden Jokowi. Orang Bapak sambung saya semalam bilang Jokowi gila. Ya Jokowi gila, gila kerja. Gila kerjanya Jokowi adalah untuk membangun Indonesia yang maju, yang unggul, yang pembangunannya merata, yang semua paling tidak semua bisa makan enak, semua bisa sekolah, semua bisa sehat. Itu yang diwujudkan. Walaupun ada beberapa yang belum sempat terwujud. Pertama karena terhalang pandemi virus corona. Yang kedua karena masalah deal-deal politik. Yang ketiga karena dirasa ada yang lebih prioritas untuk dikerjakan. Yaitu apa? Salah satunya adalah IKN, Ibu Kota Nusantara. Jadinya banyak banget apa yang sudah divisi misikan oleh Bapak Presiden Jokowi itu, baik itu dari 2014 sampai dan 2019, itu banyak yang tidak terlaksana. Karena ya inilah, mengurus Indonesia ini nggak semudah mengurus rumah, gitu loh. Mengabdi kepada Indonesia ini susahnya bukan main, gitu loh. Susahnya bukan main. Tapi kita baru punya presiden Pak Jokowi yang begitu berdedikasi membangun Indonesia, begitu bersungguh-sungguh membangun Indonesia. Reputasi politiknya sampai dipertaruhkan untuk membangun Indonesia. Coba, kok kita nggak mengapresiasi itu? Oke lah, mungkin banyak alumni pendukung Pak Jokowi yang sakit hati dengan manuver politiknya Pak Jokowi. Yang kemudian diketahui itu adalah karena bisikan syaitan, karena bisikan iblis. Ya kan? Itu pun juga motifnya karena Pak Jokowi gagal menyatukan Pak Ganjar Pranowo dengan Pak Prabowo Subianto. Karena ego politik. Pak Prabowo karena dia merasa paling tua, karena dia merasa senior, dia merasa tua, dia merasa ketua partai, dia nggak mau dijadikan calon wakil presiden pendamping Pak Ganjar yang dicalonkan sebagai calon presiden oleh PDIP. Sementara PDIP sendiri karena status sebagai partai pemenang pemilu dan Ibu Megawati Soekarno Putri pun juga usianya jauh lebih sepuh dibandingkan dengan Pak Prabowo sekalipun, juga nggak mau Pak Ganjar itu turun kelas jadi calon wakil presiden. Mungkin publik banyak alumni, sebagian besar alumni pendukung Presiden Jokowi banyak yang nggak suka dengan itu. Wajar, saya pun juga begitu. Akan tetapi kita nggak boleh lupa, selama hampir 10 tahun terakhir ini, apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi untuk Indonesia itu banyak banget. Dan sampai sekarang ini yang masih suka dengan Bapak Presiden Jokowi itu masih sangat banyak. Masih sangat banyak. Mereka sebenarnya banyak yang kepengen Pak Jokowi lagi jadi presiden. Tapi apa daya, dibatasi oleh konstitusi yang maksimal hanya 2 periode. Jadi semoga akhir kata semoga ginilah. Lain kali ini juga pelajaran sih. Karena kasihan juga kalau sampai Mas Gibran itu kalah dan gak jadi apa-apa. Itu bakal aib banget buat beliau.
aib banget untuk beliau. Yang pasti disalahkan adalah bapaknya, Pak Jokowi. Jadi kalau dari saya sih, opini paling honest tentang Gibran, Mas Gibran itu adalah beliau orangnya sebenarnya smart, compassionate, intelligence, cerdas, pandai, dedikasinya juga bagus. Nah, akan tetapi karena dipaksakan nyalon wakil presiden, akhirnya jadi sebaliknya. Gitu. Ya, semoga bermanfaat. Nasihat saya jangan saling serang personal ya. Tapi kalau tidak suka, tidak sukalah argumennya, tidak suka pembicaraannya. Kalau suka, sukailah idenya, gagasannya, visi misinya, dan pembicaraannya. Selamat pagi teman-teman dan salam beraktivitas.